Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai pembelajaran tema 1, subtema 4 tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, ini ya. Coba kita perhatikan tumbuhan di sekitar kita. Nah, kalau ini digambar tumbuhan di sekitarnya Siti. Dia sedang menanam ya. Ini ada tumbuhan paku-pakuan, pisang, cocor bebek. Nah, ini ya ada contoh tumbuhan. Kalau di sekitar rumah kalian ada tumbuhan apa aja? Yuk. Ada apa aja? Ada yang punya tanaman jagung? Kemarin yang nanam kangkung, ada tanaman kangkungnya juga. Terus kita perhatikan lagi di sekitar rumahnya kita. Selain ada itu, bisa tanya sama bapak ibunya, Bu, ini namanya tanaman apa toh? Kayak itu misalnya kalian nggak tahu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan kewarganegaraan ya. Nah, di sini tentang bekerja sama, pengamalan, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini ada gambar yang pertama. Ibunya lagi nyiram, Siti malah mainan boneka. Itu kurang bener ya, seharusnya kalau di rumah saling membantu, bekerja sama, ikut nyirami atau ikut menanam. Nah, jadinya mengerjakannya bersama, saling membantu itu tadi ya, karena kita sebagai manusia itu adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial itu, manusia itu berhubungan dan bekerja sama dengan sesama manusia yang lain, karena kita membutuhkan bantuan, karena kita perlu ya agar pekerjaannya menjadi lebih ringan dan ada kebersamaan di dalamnya. Nah, terus yang selanjutnya di bahasa Indonesianya ini ya, ada perkembangan tumbuhan dengan biji. Ini yang pertama. Ini ada biji yang dari luar kita lihat ada selimut bijinya, kotiledon, terus embrionya. Nah, ini ya perkembangannya semangka, dari awal dari biji muncul batang, daun, terus akhirnya muncullah buah semangkanya itu. Nah, itu tadi biji. Kemudian kita ke perkembangan dengan tunas. Nah, tunas itu anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ini ada contohnya pisang, itu yang itu ya, sampingnya itu tunas anakan yang tumbuh. Ada juga daun cocor bebek. Ini kalau cocor bebek itu dari daun induknya, tunasnya itu. Nah, sekarang ke umbi. Ini ada umbi akar, lobak, terus umbi lapis, bawang merah, bawang putih, terus umbi batang, itu kentang. Nah, ini ada ya di sekitar kita yang sering dimasak bersama. Kemarin waktu fun cooking juga ada yang pakai berambang bawang itu ya. Nah, yuk kita mari membaca ini perkembangan tumbuhan dengan spora. Ini percakapan Lani dan Edo. Nah, ini si Lani ini suka ya dengan tumbuhan. Jadinya dia suka cari tahu tentang tumbuhan dan suka merawatnya. Ini spora ya, ada bintik-bintiknya di balik daun-daunannya seperti itu. Nah, di sini bisa di-pause dulu videonya, kita membaca dulu percakapan antara Lani sama Edo ya. Dibaca yang baik ya. Nah, selanjutnya ini ada tentang bunga nasional Indonesia, ada 3. Yang pertama ini bunga melati putih, itu sebutannya puspa bangsa. Terus ini yang kedua bunga anggrek bulan, sebutannya puspa pesona. Dan terakhir namanya ini bunga Rafflesia arnoldi, ini puspa langka. Ini cuma ada di Indonesia, makanya dijuluki bunga nasional Indonesia, yang adanya cuma di Indonesia. Seperti kalau di Belanda terkenalnya bunga tulip itu ya. Nah, sekarang ke bahasan matematika. Kalau yang sebelumnya kita perkalian, nah sekarang tentang memahami pembagian. Nah, ini akan ada gambar, ini ada 10 kacang dalam toples ya. Ini mau dibagi ke 2 wadah, diambilin satu. Nah, akhirnya setiap wadahnya itu dapat 5. Ini ya, pembagiannya itu awalnya dikurangi dulu. 10 dikurangi 2 sampai 0, sampai habis. Nah, ini pengurangan berulang itu sama aja seperti pembagian. Jadinya nanti penulisannya itu 10 dibagi 2, soalnya ditaruh di 2 tempat yang berbeda. Nah, ini ya, kita perlu memahami pembagiannya. 10 dibagi 2 sama dengan
5. Ini ya, di tiap wadahnya ada 5 ya. Ini ya, ada 5 kacang, ada 5 kacang seperti itu. Nah, nanti akan ada video ya, coret-coretannya Ustazah tentang gimana sih tentang menghitung perkalian. Nanti susun panjangnya seperti apa, nanti kita bahas bersama ya. Ini ada contohnya dulu secara utuhnya. Setelah ini nanti ada cara step by stepnya, ada langkah setiap langkahnya seperti itu. Nah, ini memahami pembagian ini sangat penting ya. Ini akan dipakai juga untuk selanjutnya semester 2, kelas 4, 5, 6, bahkan SMP, SMA. Jadinya dipahami yang baik ya. Ini ada contoh 52 dibagi 2, ini hasilnya 26 ya. Nanti cara-caranya kita lihat video berikut ini. Nah, ini ada 3 contoh dari Ustazah. Ini yuk, ada kita perhatiin ya. Soal ya. Yang pertama 684 dibagi 4. Nah, sekarang kita coba kerjakan bersama ya. Ini untuk contoh dulu ya. Ini cara mengerjakannya untuk pembagian itu seperti ini. 684 dibagi. Nah, ini ya, dibaginya itu ada seperti ini, bagi. Nah, bagi ya. Dibagi berapa ini? 4. Nanti hasilnya taruh di atas sini. Nah, yang pertama, ini ya langkah yang pertama dulu ya. 6 dibagi 4. 6 dibagi 4 bisa nggak kira-kira? Kalau caranya pakai pengurangan, ini ya. Ini ya yang pertama, 6 bagi 4. Ingat pengurangan ini ya, ini kan 6 bagi 4, ini bisa pakai pengurangan berulang. Jadinya untuk pemahaman awal caranya bisa seperti ini dulu. 6 kurangi 4, sisanya ada 2. Nah, berarti ini 6 dibagi 4 bisa 1 kali ya. Tulis di sini 1. Terus di sini 1 dikali 4, ini ada 4. Nah, kemudian ini dikurangi, 6 kurangi 4 ada 2. Ini 8-nya diturunin jadi 28. Nah, ini ya tadi ya langkah yang pertama ya, 6 dibagi 4. Nah, ini 6 kurangi 4 dibaginya biasanya 1 kali dikuranginya, makanya ditulis di sini ada 1. Kemudian sisanya 2. Nah, 4-nya ditulis di sini, kemudian sisanya tulis di bawahnya. Nah, ini dipahami ya. Insya Allah kalau banyak latihan bisa semakin paham. Oke, nah sekarang kita lanjutkan yang kedua. Ini ada 28 dibagi sama ya, dibagi 4. Ini semuanya dibagi 4 semuanya. 28 dibagi 4. Ini juga bisa pakai pengurangan berulang. Kalau udah hafal pembagian lebih bagus, lebih cepat nanti ngerjainnya. Ini ya, 28 kurangi 4 berapa? 24 kurangi 4 20. Ya, ini kurangi 4 terus ya. Nah, ini nggak ada sisanya. Kita perlu lihat ini ada berapa ya, pengurangannya banyak banget ya. Kita lihat yang tanda kurangnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Ada 7 hasil pengurangannya, berarti 28 dibagi 4 ini sama dengan 7 ya. Pengurangannya ada 7 ya. Nah hasilnya, ingat-ingat hasilnya langsung taruh di atas 7. Sisanya nggak ada kan, nanti berarti nggak ada sisa. Terus ini dibalik ya, 7 kali 4 ini tuh kalau di sini jadinya kali 7 dikali 4 28. Nah dikurangi, ini hasilnya 0. Nah coba dipahami dulu ya langkah pertama ini, terus langkah kedua. Nah ini tadi ya, 28 dibagi 4 itu 7. Nah kemudian ini 28 nya dari mana? Ini loh, dari sini, 7 kali 4 kan 28. Nah dikurangi Pak Bu. Nah ini ya langkah yang kedua. Ini ada 0. Udah selesai? Oh belum, ini masih ada angka satu lagi, 4. Sampai angkanya habis dibagi ya. 4 nya ditulis ini. Dibagi berapa lagi? 4. Nih langkah yang ketiga. 4 dibagi 4. Udah pada tahu kan 4 dibagi 4 berapa? Ya kalau belum tahu ini ya, pengurangan berulangnya dulu. 4 kurangi 4 sama dengan 0. Ini juga tanpa sisa. Ini ya. Jadinya 4 bagi 4 1. Ini soalnya pengurangannya cuma 1. Nah, di sini hasilnya ingat taruh di atas. Nah, taruh di atas ini ya. 1 udah. Terus tadi ini 1 kali 4 tadi ya. Ini ada 4. Dikurangi 0. Nah, ini udah habis, nggak ada angkanya. Jadi ini udah selesai. Jadi hasilnya ini taruh di atas 171. Nah ini untuk yang A, caranya seperti ini, dipahami ya, dipahami dengan baik. Nanti kita ke contoh soal yang kedua sama yang ketiga. Nah sekarang ke yang contoh B, 615 dibagi 3 ya. Kita kerjakan ya bersama-sama. Ini contohnya dulu, contoh yang kedua. Ditulisnya seperti ini, 615 ini bagi, diingat ya caranya seperti ini, bagi. Nah udah, ini seperti kipas atau seperti kapal ya jadinya. 615 dibagi 3. Diingat langkah yang pertama yang paling depan ya, yang dibagi ya. Ingat bagi-bagian yang paling depan dulu, ratusannya dulu ya, diingat-ingat. Yang pertama 6, ini ditulis dulu 6 dibagi ya, dibagi 3 ya. Soalnya dibagi 3 kan, nanti semuanya dibagi 3 semuanya. Ini Ustazah masih pakai cara yang tadi ya, 6 dibagi 3. Ini ada ya, pakai pengurangan berulang dulu. Dikurangi 3 sama dengan 3, kurangi 3 lagi sama dengan 0. Nah jadinya ada 1, 2. Ini ya, ada 1, 2. Terus 6 dibagi 3 ada 2. Ini tanpa sisa. Oke, kita kerjakan. Hasilnya ada 2 ya. Ini hasilnya taruh atas dulu. Hasilnya atas 2. Ini sebenarnya 6 bagi 3 sama dengan 2 ini bisa dibalik juga loh. Ini itu sama aja seperti ini. Sama aja kalau 2 dikali 3 sama dengan 6. Ya kan? Ingat caranya. Ini dulu pernah dipelajari ya di kelas 3. Kalau 6 dibagi 3 yang paling besar dibagi yang kecil, nanti sama aja, kecilnya 2 itu dikali, nanti hasilnya jadi yang besar. Oke ya. Nah kita kembali ke yang sini. Hasilnya 2 kan tadi, 2 dikali 3 tadi 6, dikurangi hasilnya 0. Nah
ini yang langkah pertama. Langkah yang selanjutnya, satunya diturunin. Satu bisa nggak ya dibagi 3? Nggak bisa kan? Langkah 2 ini ya, Ustazah tulis di sini ya. 1 dibagi 3. Kalau nggak bisa ditulisnya 0 ya, di atas di sini tulisnya 0 dulu. 0. Dah, sampai sini paham? Oke, cara yang selanjutnya 5-nya bantuin satunya, 5-nya ditulis. Nah, jadi langkah yang selanjutnya 15 dibagi 3. Nah, ini ya 15 dibagi 3. Oke, kita pengurangan berulang dulu. 15 kurangi 3. Ini dikurangi 3 terus ya. Kurangi 3 lagi. Nah, itu. Yuk kita hitung hasilnya berapa. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 5 ya. Jadi hasilnya adalah 15 dibagi 3 ya, hasilnya 5. Oke, ingat hasilnya langsung taruh di atas nih, 5. Nah, ini tadi 15 habiskan ya, jadi 5 kali 3 itu 15, taruh bawahnya, diingat ya, terus dikurangi, jadi sama dengan 0. Nah, kalau ini udah 0, ini juga udah nggak habis, nggak ada angkanya, berarti udah selesai. Nah, yang teliti ya ngerjainnya ya. Jadi hasilnya ini ya caranya ya tadi ya. 615 dibagi 3 hasilnya adalah ini 205. Oke, nah, ini yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Kalau tadi yang pertama sama yang kedua kan ada pakai pengurangan berulang ya, kalau yang masih belum lancar pembagiannya. Nah, sekarang Ustazah enggak pakai pengurangan berulang ya, pakai pembagian langsung, jadi nanti bisa lebih cepat. Nah, di rumah bisa ya untuk latihan pembagian lebih bagus lagi kalau nanti dihafalkan pelan-pelan. Misalnya hari ini dihafalkan pembagian dibagi 2 semuanya kayak gitu. Jadi nanti lama-lama insya Allah bisa lebih cepat ngitungnya ya. Nah, ini yang ketiga Ustazah mulai aja ya. 784 dibagi 8. Ditulisnya seperti ini. 784 bagi, diingat-ingat, bagi kayak kapal ya, dibagi 8. Nah, ini 7 nggak bisa kan dibagi 8, nanti depannya 0 di depan nggak ada artinya ya, jadi langsung pakai 2 ini 78. Oke ya, yang pertama ini 78 dibagi 8, nanti hasilnya itu adalah 9, sisanya ada 6. Ini ya, 78 dibagi 8 itu 9, sisanya 6. Nanti bisa dibuktikan ya, 78 kurangi 9 kayak gitu, nanti sisanya akan ada 6. Oke. Terus jadi hasilnya diingat-ingat, hasilnya 9 dikasih di atas, kasih di atas sini ya, 9. Nah, kemudian ini dibalik 9 kali 8, ayo perkaliannya, 9 kali 8 78.
2. Udah. Sisanya. Nah, sisanya tadi ya ada 6 ya. Nah, ada 6. Kemudian masih ada lagi 64, 4-nya diturunin. Nah, terus yang langkah yang kedua. Oke, 64 dibagi 8 ya. 64 dibagi 8. Nanti hasilnya adalah 8. Pas, ini nggak ada sisanya. Ya, semangat ya belajar pembagian ya. Ini hasilnya, diingat-ingat, ini hasilnya ditaruh di atas. Di atas ini ya. Oke, 8 kali 8 tadi kan pas ya, hasilnya 64, taruh di bawahnya. Kurangi 0. Ya, udah habis. Jadinya hasilnya ini tadi ditaruh di paling atas. 784 dibagi 8 adalah 98. Oke, alhamdulillah ya. Udah selesai. Ini tadi pembagiannya. Tetap semangat belajar di rumah. Ini mungkin kalau awal kita belajar ini tuh agak bikin kepalanya agak pusing mungkin, atau agak bikin nggak enak. Nanti minumnya yang banyak ya. Tapi insya Allah kalau kalian udah bisa akan semakin seru lagi. Jadinya tetap semangat ya. Insya Allah nanti setelah ini ada kuisis tentang pembagian biar semakin lancar. Untuk latihan sendiri ya, dikerjakan mandiri, kerjakan sendiri kuisisnya. Kalau yang belum lancar, nanti yang di videonya bisa latihan bersama orang tua ya, biar lebih lancar. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kita menghitung pembagian ya. Yuk, videonya bisa dihentikan dulu, terus kerjakan di buku kotak. Yang A, 364 dibagi 4 ya, berapa? Dihitung pakai caranya tadi ya, ada bentuk kapal-kapal garisnya itu. Terus yang B, 225 dibagi 5 sama dengan yang C, 612 dibagi 6 sama dengan. Terus yang D, 343 dibagi 7 sama dengan titik. Nah, kalau belum selesai di pause dulu, dihentikan dulu videonya, nggak apa-apa. Tapi kalau udah selesai kita ke video pembahasan ini ya, koreksi latihannya. Semangat. Yang A, 364 dibagi 4 hasilnya 91. Ini ada caranya ya, khusus yang A. Ini dari 36 dibagi 4 9. Kemudian 36 kurangi 36 0 ya. Jadi 4-nya diturunin. 4 dibagi 4 1. 4 kurangi 4 0. Jadi hasilnya 91. Itu yang A. Yang B, C, D ini ya. Yang B 225 dibagi 5 hasilnya 45. Yang C 612 dibagi 6 hasilnya 102. Yang D 343 dibagi 7 hasilnya 49. Nah, itu tadi matematikanya. Semangat latihan ya. Bu penanya bisa dibuat latihan biar nanti terbiasa dan lancar. Nah, sekarang kita ke SPDP tentang kerajinan mozaik daun kering. Nanti bisa ambil daun-dedaunan di sekitar rumah, daun-daun kering yang udah berjatuhan. Itu nanti diambilin, dikumpulkan seperti itu. Kan ada banyak ya, daunnya boleh macam-macam. Bisa daun kering atau daun yang udah jatuh, itu nggak apa-apa. Nah, kalau udah diambil daun-daunnya, nanti daunnya dikumpulin. Kemudian daunnya sobek kecil-kecil ya, disobek kecil-kecil pakai tangan, itu udah bisa. Nah, setelah itu nanti daunnya itu dilem. Nah, sambil daunnya dilem disiapkan dulu nanti gambaran bunganya. Nah, nanti baru daunnya itu ditempel yang rapi di lingkaran dalamnya aja, itu ya. Nah, ini namanya kerajinan mozaik daun kering. Jadinya nanti teksturnya itu akan seperti timbul-timbul ya. Kalau kalian lihat bunga matahari, nah ini nanti teksturnya bikin tekstur timbulnya suatu gambaran. Nah, ini untuk pengetahuan ya, untuk SPDP-nya tadi. Kemudian yang PJOK, ini ada gerakan lari dan lompat di permainan, di suatu permainan. Misalnya ini
si Udin lari dulu terus lompat jap, nah itu nanti dibatasin, oh dia bisa lompat sejauh ini. Nah ini lakukan permainan ini di rumah ya dengan gerak lompat, terus kirim fotonya, kirim ke ustazah. Nah ini untuk SPD olahraganya, PJOK nya kali ini nanti dikirim foto. Nah ini ada hikmahnya yang bisa kita ambil ya. Siapapun seorang muslim yang menanam tanaman, setiap yang dimakan dari hasil tanamannya menjadi sedekah baginya. Yang dicuri juga menjadi sedekah baginya. Yang dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya. Yang dimakan burung menjadi sedekah baginya. Dan yang diambil seorang pun juga menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita menanam itu nggak ada ya cuma-cuma kayak gitu. Misalnya kita baru nanam biji, itu dimakan sama burung yang lewat, ya itu udah jadi sedekahnya kita. Kita nanam tanaman baru jadi akar, baru jadi daun, udah dimakan ulat, itu udah jadi sedekah bagi kita kayak gitu. Jadinya nggak ada kata sia-sia kayak gitu, karena Allah juga melihat usaha kita. Walaupun ini seperti yang dilakukan Siti ya, dia baru menanam aja kayak gitu, nanti usahanya pelan-pelan, nanti insya Allah tumbuhannya bisa tumbuh atas izin Allah. Toh kalau misalnya nggak tumbuh-tumbuh, nggak besar-besar, ya itu akan udah ada ganjarannya sendiri ya bagi kita. Akan sedekahnya di yang lain, misalnya dimakan tikus ya tetap jadi sedekah seperti itu. Nah demikian materi kali ini, tetap semangat belajar di rumah. Alhamdulillah sudah. Barakallah kelas 3 Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.